Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan selamat datang di 360 derajat mahasiswa dengan pembawa acara yang berbeda, yaitu saya, Putri Triana. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas perihal peran BEM dan DPM mahasiswa. Kami di sini telah mengundang dua narasumber, yaitu ada Alda Dewi Alawiyah sebagai Ketua BEM dan Alia Abdul Zabar sebagai Ketua DPM. Dan di sebelah kanan saya ada Anggi sebagai presenter yang akan memandu acara kali ini. Maka dari itu, acara saya serahkan kepada presenter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa dan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. Bersama saya Anggi Maulana di konten 360 derajat mahasiswa dengan tema peran BEM dan DPM bagi mahasiswa. Jadi begini para ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa yang terhormat, kita itu sebagai mahasiswa itu belum tahu sejauh mana peran DPM dan BEM itu bagi mahasiswa itu, apakah memiliki peran yang krusial ataukah peran BEM dan DPM itu hanya biasa-biasa saja. Dan banyak mahasiswa yang belum tahu apa itu DPM dan apa itu Badan Eksekutif Mahasiswa. Maka dari itu yang saya ingin pertanyakan itu, DPM dan BEM itu seperti apa sih bagi mahasiswa itu? Baik, jadi kalau dari Badan Eksekutif Mahasiswa sendiri memiliki fungsi yaitu sebagai media berhimpun, pengaktualisasian pengambilan mahasiswa Universitas Nusa Putra berdasarkan Tridharma Perguruan Tinggi. Itu fungsinya. Kalau perannya itu sebagai media berkomunikasi, media berhimpun, dan juga sebagai sarana atau wadah untuk mengembangkan kreativitas dan aktivitas mahasiswa. Itu sih kalau peran dan fungsinya sendiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Kalau untuk Dewan Perwakilan Mahasiswa? Kalau dari DPM diartikan dulu ya, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Jadi fungsinya tuh sebagai ada 4. Yang pertama itu fungsi legislasi, yang kedua itu fungsi controlling, yang ketiga itu budgeting, yang keempat itu adalah aspirasi. Jadi ketika 4 itu tersampaikan, yang pertama itu kan legislasi. Jadi DPM itu membuat kayak undang-undang peraturan yang ada di mahasiswa. Nah, siapa yang menjalankannya? Ya BEM tadi, yang eksekutifnya. Jadi sebagai tugas kita juga membuat program kerja. Jadi ketika BEM itu sudah memiliki program kerja, nah kita itu rapatkan bahwa itu akan bisa kita realisasikan apa enggak. Nah, untuk kelangsungan di universitas ini. Nah, jadi untuk masalah legislasi itu yang eksekusinya itu di BEM. Nah, untuk masalah controlling, kita itu mengontrol semua pemawa. Jadi ketika ada kegiatan apapun, pasti setiap pemawa itu harus memberitahu kita, karena untuk berlangsungnya kegiatan-kegiatan di kapasitas kampus gitu, kita harus tahu. Jadi untuk masalah ada kendala ataupun apa itu, jadi ketika ada pertanyaan dari mahasiswa, wah himpunan ini bikin apa, wah UKK ini bikin apa, nah kita tuh ada laporan ke kita. Dan ketika ada yang menanyakan dari luar pun untuk menanyakan ingin masuk ataupun ingin join, ingin misalnya jadi media partner ataupun sponsorship, nah itu kita bisa mengarahkan langsung. Kita itu sebagai penjembatan dan mengontrol bagaimana sih jangan sampai koridornya itu salah gitu, masih sesuai jalan. Yang ketiga itu budgeting. Nah di sana ada ketika himpunan ataupun ormawa Universitas Nusa Putra ini mempunyai program kerja selama 1 tahun ataupun 1 periode nih. Nah mereka itu membuat proposal pengajuan. Nah sebelum itu kan ada anggaran LAB-nya. Nah di sana itu dilaporkan berapa juta ataupun
biayanya tuh akan menghabiskan dana berapa. Nah, dilaporkan ke DPM, nanti oleh DPM dikolektif. Nah, sekarang juga kita sedang menggarap PO budgeting, pedoman organisasi dan peraturan organisasi tentang keuangan. Jadi di mana ketika semua mahasiswa itu kita wajibkan misalnya 50.000 satu orang dalam satu mahasiswa, kita di kota ini kurang lebih ada 4.000 mahasiswa. Nah, untuk kegiatan-kegiatan himpunan itu bisa minta dana itu dari itu ditransfer ke ATM. Nah, di situ budgeting, dan ketika sudah budgeting maka controlling pun pasti langsung berjalan, karena tidak boleh uang terbuang sia-sia gitu. Nah, untuk aspirasi sendiri, nah dari mahasiswa ada aspirasi nih, saya punya kayak sekarang nih PKM, kreatif mahasiswa. Aspirasinya tuh dia ingin membuat PKM tapi dia tuh kebingungan apa itu PKM. Nah, kita mewadahi, kemarin juga di BEM juga ada yang teknik jitu lolos PKM ya. Ya itu, jadi ketika mahasiswa yang kreatif pengen diajuin, misalnya ada UKM, dia tuh emang udah banyak menang perlombaan, dia tuh nggak punya dana untuk bikin costing karena dia tuh juga prestasinya banyak. Jadi kita bisa mengajukan, karena dia berprestasi harusnya kita wadahi dan kita fasilitasi. Namun untuk yang belum berprestasi itu harus berjuang dulu. Jadi berjuang dulu, oke, kita bantu supaya aspirasinya tuh jalan. Walaupun ketika ingin aspirasi itu tapi tidak sembarang aspirasi untuk mahasiswa itu. Jadi ketika ada aspirasi nih, karena banyak mahasiswa yang memiliki ide-ide tuh yang nggak sesuai dengan teologi Nusaputra gitu. Jadi hal-hal yang sepele ataupun hal-hal yang kita anggap itu nggak sesuai, maka kita itu masih ditimbun untuk dibahas lebih lanjut. Nah, jadi mungkin cuma 4 itu doang sih untuk tugas dan fungsi DPM. Selanjutnya begini, secara otomatis DPM dan BEM itu ada kesinambungan dan harus bekerja sama secara intens. Dari program kerja yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa lalu dijalankan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, yang saya pertanyakan itu dari Badan Eksekutif Mahasiswa, sejauh mana program kerja yang telah terjalankan dari masa kepemimpinan periode Anda sekarang? Terhitung baru 1 bulan 1 minggu ya kurang lebih. Kalau untuk program kerja yang sudah direalisasikan dalam 1 bulan 1 minggu ini ada beberapa sih. Contohnya dari Dikti sendiri, kemarin ada PKM, gimana caranya kita itu bisa menjadi wadah untuk para mahasiswa, gimana sih bikin proposal yang benar dan baik itu. Jadi kita memfasilitasi mereka dengan mengadakan webinar seperti kemarin dengan pemateri yang emang udah tahu gitu membuat proposal itu seperti ini dan biar lolos di Dikti itu kayak gini loh gitu. Yang kedua, kita untuk program kerja sendiri bukan program kerja sih, itu lebih ke aksi sosial. Kemarin itu galang dana ya, dari 1 bulan 1 minggu itu baru 2 yang bisa direalisasikan sih, karena untuk pembenahan struktur saja nggak bisa makan waktu 1 minggu kan, 2 minggu juga gak cukup, apalagi banyak yang harus dibenahi gitu, dari mulai administrasi, dari mulai struktural. Maka dari itu ya dalam jangka waktu 1 bulan 1 minggu ini baru terrealisasi 2 program. Untuk Dewan Perwakilan Mahasiswa nih, kan tadi disebutkan bahwa Dewan Perwakilan Mahasiswa itu sebagai pembuat peraturan atau undang-undang kampus. Nah, apakah udah ada peraturan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa selama masa periode Anda? Ya, jadi untuk sekarang itu belum ada. Kenapa? Karena sebagai fungsi legislasi kita juga kontrolin. Jadi ketika emang masih relevan dijalankan aturan tahun lalu ataupun aturan sebelumnya, jangan dulu diamandemen. Jadi kita itu pengawal kebijakan supaya pengawal itu tidak menyimpang dari kebijakan. Jadi
sebagai legislasi kita kan ada controlling tadi, dan tugasnya itu supaya Ormawa itu sesuai dengan peraturan mahasiswa yang DPM buat. Ya meski bukan saya yang buat, tapi ketika kita masuk nih jadi Ormawa, kita harus sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh DPM gitu. Jadi kayak undang-undang juga sih. Nah, kalau analogi enaknya gitu di Indonesia gitu kan, undang-undang tidak setiap tahun direvisi gitu. Ketika masih relevan dijalankan, ya meski 10 tahun, 20 tahun ya masih belum boleh direvisi ketika memang masih relevan dan baik gitu. Jadi untuk itu pun, nah sekarang kan ada kemarin udah hampir 1 semesteran lebih sekali itu kan divakumkan, dan peraturannya itu lebih ke tidak boleh karena emang lagi serangan COVID kita ya. Jadi nah pas kemarin itu kita buat nih launching. Nah launching itu kita sebagai semua BPH Badan Penyelesaian kita bersih-bersih sekre untuk launching, dan sekarang alhamdulillah udah bisa dipergunakan juga sekrenya, dan dimana sekre itu adalah sebagai tempat ataupun kantornya BPH gitu, ketua sekretaris. Jadi ketika ada teman-teman yang mau main ke sekre itu harus izin dulu ke ketuanya gitu. Nah karena gak sembarang orang yang bisa masuk ke sekre karena ada peraturannya juga. Nah kemungkinan kita akan revisi untuk peraturan itu mungkin minggu depan sudah adanya. Namun sekarang itu kita lagi merancang tentang PO budgeting dulu. Kita semua kita rancang dulu ya, karena untuk peraturan itu tidak bisa selesai dalam waktu 1 bulan 2 bulan karena butuh pengkajian. Ketika kita butuh pengkajian, maka supaya jangka peraturannya itu pun bisa sampai lebih dari 10 tahun gitu. Karena untuk dianut oleh semua mahasiswa ini kita butuh hal yang sangat matang, jangan sekedar cuma mentahan doang dan langsung dianut, karena itu akan banyaknya tahun-tahun itu revisi terus gitu. Supaya kita matang, makanya untuk prosesnya juga akan memakan waktu gitu. Nah itulah mungkin cuma sudah pembentukan BEM. Nah kita sekarang lagi perancangan lagi untuk masalah peraturan, dan ada rencana juga ketika kalau nggak salah nih ada sampingan tahun-tahun ini tuh akan offline. Jadi kita tuh ingin sekali membuat peraturan tentang UMKM khusus mahasiswa gitu. Jadi ketika ada lahan nih di ini, semua himpunan itu memiliki satu bidang ataupun misalnya hal kecil itu warung gitu. Jadi mereka itu di sana tempat komunikasinya, tempat sosialisasinya himpunan-himpunan mereka. Karena ketika dilihat untuk himpunan-himpunan pun kalau karyawan sama legal itu kan beda jadwal. Jadi ketika nggak ada tempat berhimpun karena cycle-nya dibatasi oleh ketua dan sekretaris doang, maka kita butuh tempat berhimpun yang emang bisa semua masuk gitu. Nah makanya sedang dipikirkan itu, sedang pengkajian sekarang. Paling di sana sih kita. Dan terus untuk para ketua yang terhormat, kan kalian itu sebagai perwakilan mahasiswa nih, yang menjadi ketua maupun yang masuk ke anggota BEM dan DPM. Nah sekarang gini, ketika ada seorang mahasiswa yang terhambat pembiayaan, khususnya untuk pembayaran SPP dan yang lain-lain, nah sebagai Dewan Perwakilan Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa itu, langkah apa yang akan kalian ambil ketika ada mahasiswa yang terhambat pembayaran? Kalau dari Badan Eksekutif Mahasiswa sendiri sebenarnya kan udah ada nih garis koordinasinya. Ketika ada satu orang yang emang tidak bisa bayaran dari satu prodi, bilang dulu ke ketua himpunannya. Nah di himpunan itu udah mereka bisa nge-handle nggak orang-orang yang nggak bisa bayaran ini. Kalau misalkan tidak bisa, ya langsung bilang ke Dewan Perwakilan Mahasiswa. Gitu sih garis koordinasinya. Dan untuk masalah bayaran sendiri sebetulnya karena emang dari kampus juga BEM ataupun DPM sendiri nggak punya pegangan seperti itu ya, nggak ada di uang. Dulu kan ada uang kemahasiswaan, sekarang itu nggak ada. Jadi emang kita juga kadang-kadang
butuh kajian yang benar-benar matang gitu. Kita lihat dulu mereka tuh yang nggak bisa bayar itu latar belakang keluarganya seperti apa gitu. Kemarin udah ada kebijakan UKT, kenapa nggak mengajukan, kenapa dia nggak dapet IPK-nya segimana gitu. Kita juga harus banyak perhitungan lah gitu. Kalau dari Badan Eksekutif Mahasiswa sendiri sih seperti itu. Untuk ketua DPM, Kalau di DPM ya memang ketika ada salah satu mahasiswa nih, misalnya ada 10 dari setiap himpunan yang nggak bisa melakukan pembayaran. Ketika minggu kemarin kita pembahasan dengan WAEP 2 bidang keuangan. Nah, sebetulnya ketika kan kemarin itu lagi kasusnya deadline pembayaran itu maraton banget ya, cuma beda 2 minggu gitu. Sedangkan yang dari karyawan sih kebanyakan karena untuk gajian itu butuh 1 bulan sekali, sedangkan ini 2 minggu. Nah, jadi kita itu adalah jembatan. Nah, makanya untuk masalah kalau emang kita gak bisa ngebantu masalah materi gitu, ketika emang kapasitas materinya lebih dari 10 gitu, 10 mahasiswa, karena kita kolektifkan aja satu mahasiswa itu biaya SPP itu hampir ke 2.500.000 gitu. Ketika 10 kan lebih dari 10 juta nih. 20 kan untuk penggalangan ataupun kita paling mentok itu kita bikin sebuah perlombaan yang dimana emang ketika perlombaan itu emang mahasiswa banget. Ketika jangan sampai kita bikin galang dana tapi mahasiswanya itu yang tadi kata Alga harus dikaji dulu siapa nih yang mau kita bantu gitu. Jangan sampai ketika mahasiswa yang enak-enakan bahan, mahasiswa yang kupu-kupu gitu kita bantu, namun dia itu cuma sebatas ikut-ikutan doang nih, karena emang dia tuh gak mau berusaha kan. Karena satu sih sebenarnya intelek itu bukan sebatas bisa memahami pelajaran di kampus, namun dia juga bisa mencerna kehidupan. Ketika kehidupan dia ataupun ekonomi dia kurang gitu, dia kalau dia emang intelek dia pasti bisa mengatasi ya, walaupun dia harus bekerja keras gitu kan. Pastilah kita DPM pasti membantu ketika dia emang mau berusaha, jangan cuma ngeluh gitu. Karena untuk DPM sendiri ya kita jembatan, kita emang udah berusaha. Ketika kemarin kita pembahasan bahwa meskipun maraton itu bisa didispensasi ke, misalnya emang kemampuan saya untuk bulan ini gak bisa bayar 2,5 juta ataupun 1.300.000, kita bisanya itu 3 bulan yang akan datang. Nah itu tuh bisa itu tuh bisa dibayar 3 bulan yang akan datang. Nah dengan catatan dia itu membawa kedua orang tuanya dan tanda tangan di atas materai untuk surat pernyataan bahwa dia tuh nggak mampu untuk bulan sekarang bayaran gitu. Ketika kita ngobrol sama mereka dua itu gitu, jadi meskipun emang kelihatannya maraton banget gitu, tapi ketika emang kita berusaha nih, saya nggak mampu untuk melakukan pembayaran di bulan ini ataupun berdekatan jangkanya sampai 2 minggu gitu. Jadi ada sebuah keringanan jikalau Anda atau jikalau mahasiswa itu emang mau berusaha. Nah disitulah peran DPM dan BEM itu di situ. Dia itu penghantar ataupun jembatannya mahasiswa kepada WAEK ataupun kepada kampus gitu. Nah jadi mahasiswa dari BEM DPM itu gak bisa pihak bahwa BEM DPM itu sepenuhnya ke mahasiswa, enggak. BEM DPM itu sepenuhnya ke WAEK, enggak. Kita itu lebih ke jembatan. Kita itu ketika ada apa-apa itu kita kaji dulu supaya, karena kita itu padam ketika mahasiswa itu kan biasalah kalau manusia gitu nggak punya uang ataupun emang dia tuh kesulitan, pasti otaknya tuh dan amal tuh pasti meledak-ledak gitu. Nah peran DPM BEM itu adalah untuk meredam itu, dan ketika terjadi pun BEM DPM itu mewadahi supaya emang ada diskusi gitu. Karena kalau manusia ya masalah serumit apapun jika didiskusikan akan selesai. Ya mungkin DPM itu lebih ke sana gitu, BEM dan DPM itu. tapi sejauh ini untuk ketua DPM apakah ada permasalahan yang sudah dituntaskan oleh DPM sendiri perihal masalah pembayaran, dan apakah ada mahasiswa yang terhambat pembayaran? Kalau di DPM ya kemarin itu ada
anak dari jurusan sipil, dia itu menanyakan bahwa dia itu ada sekitar tiga orang yang terhambat dari SPP gitu. Nah, ketika saya menanyakan siapa saja dan latar belakangnya gimana, dia itu nggak ada langsung. Nah, langsunglah ketika kita mendapat informasi begitu ya, kita langsung kajian lagi. Karena ketika ada mahasiswa yang nggak mampu nih, yang nggak bayar, mereka itu sempat mau galang dana bunda ya. Nah, kita tuh kasih dia pencerahan kalau bahwa mentok kita tuh jangan dulu galang dana gitu. Karena ketika Anda galang dana di jalan itu untuk pendidikan Anda gitu, Anda itu harus bisa menjadi cerminan bagi nusa putra gitu. Karena ketika kamu diam di sebuah instansi ataupun kamu diam di mana saja, kamu tidak boleh mencemari instansi itu gitu. Makanya ketika ada permasalahan begitu, kita langsung audiensi, kita langsung diskusikan sama WF3 dan ternyata solusinya emang ada gitu. Yaitu ada dispensasi yang tadi saya jelaskan, ada bisa 3 bulan yang akan datang biar dibayarnya supaya dia bisa bekerja dulu ataupun dia itu bisa berusaha dulu sebagai dalam jangka waktu itu 3 bulan gitu. Nah, begitu solusinya sih. Nah, untuk ketua badan eksekutif mahasiswa, progres kedepannya BEM itu pengen seperti apa sih agar mahasiswa itu merasakan bahwa badan eksekutif mahasiswa itu ada? Kalau progres kedepannya sih merealisasikan program kerja kita yang sudah banyak sih sebenarnya. Per kementerian ada gitu, program kerja dari kemahasiswaan pun ada. Kita gimana caranya bisa 50-50 nih kegiatan itu dari badan eksekutif mahasiswanya sendiri dan juga dari kemahasiswaan sendiri. Nah, maka dari itu saya tuh pengennya progres ke depan BEM itu punya kajian mengenai isu lokal. Itu yang pertama. Cuman yang sulitnya itu karena sekarang masih online, kampus juga dibatasi gitu. Dan kalau misalkan kajiannya online kurang menarik gitu. Jadi bagaimana caranya kajian itu bisa kita kemas semenarik mungkin. Nah, kita tuh lagi menyiapkan itu apakah tidak dilaksanakan di kampus gitu, karena konsepan sudah ada, pematerinya sudah ada nih. Bagaimana sekarang tuh tinggal bagaimana caranya untuk mengkoordinasikan peserta. Itu sih kalau dari kita progres ke depannya. Dan juga program kerja setiap kementerian sudah ada dan sudah dibuat, tinggal direalisasikan saja. Jadi secara otomatis kalau adanya kajian di badan eksekutif mahasiswa ngadain kajian, otomatis ke pengembangan mahasiswa. Iya. Nah, apakah ada hambatan? Sekarang mahasiswa Universitas Software itu kan banyak. Bagaimana badan eksekutif mahasiswa mengelola sumber daya yang ada di Universitas Software ini? Maksudnya sumber daya manusia. Kalau dari sumber daya itu memang banyak ya. Cuman kita bisa ini aja saling lagi. Misalkan yang bisa ikut kajian itu ketua himpunannya atau BPH-nya saja. Nanti sampailah ke anggotanya gitu kan. Pasti ada informasi dari ketua dan juga BPH-nya. Jadi sepinter-pinter kitanya aja gitu kalau misalkan lagi pandemi ini. Karena nggak mungkin nih satu himpunan misalkan ada beratus-ratus orang terus semuanya ikut kan nggak mungkin gitu. Kita juga pasti ada protokol kesehatan gitu di setiap kegiatan. Maka dari itu kita lagi bikin konsepan sebagus mungkin biar bisa direalisasikan nantinya. Untuk ketua dewan perwakilan mahasiswa, untuk progres ke depannya yang ingin dicapai itu, yang pertama itu apa? Yang pertama itu kita ingin mencapai itu PO budgeting, sama yang kedua itu peraturan kegiatan. Karena secara fundamental kita sudah 2 tahun ketika saya melihat kegiatan sebagai mahasiswa biasa gitu, saya pun mengamati gitu. Ada yang salah. Apakah yang salahnya? Nah, ketika saya masuk ke dalam BEM dulu saya itu BEM juga sebelum ada ke BEM saya juga di BEM dulu. Nah, saking kita terus mengamati kegiatan mahasiswa, mengontrol kegiatan mahasiswa. Nah, sampai saya duduk di sini gitu, sampai saya duduk di ketua DPM sekarang tuh saya baru
ingin melaksanakan, karena dulu itu emang sudah kelihatan gitu masalahnya tuh ternyata kegiatan-kegiatan di Nusa Putra itu ataupun Pembangunan Nusa Putra itu kok gini-gini aja gitu, nggak ada perkembangan signifikan. Sedangkan ketika kita melihat kampus itu sudah go internasional gitu. Di Jepang ada, ketika saya melihat dan menanyakan, oh ternyata emang sedikit berbeda gitu. Ketika cara pembelajaran dan cara pola pikirnya tuh untuk masalah aspek jurusan ataupun masalah kegiatan-kegiatan himpunan itu mereka itu berbeda dengan kita gitu. Makanya sampai saat ini kita itu kegiatan monoton gitu. Ketika itu makanya saya tuh sangat ingin menjebolkan ini gitu, program peraturan kegiatan. Sedangkan dan dari Warek juga emang sangat mendukung ketika dia ingin mengeluarkan dananya ketika tidak ada proposal, tapi mahasiswa itu sangat ingin dibantu gitu. Nah makanya saya itu sangat ingin membantu dari masalah segi administrasi, karena emang DPM itu legislasinya, jadi paling kita membantu dari segi administrasi. Ketika administrasi himpunan itu emang sudah jalan ataupun sudah bagus, maka ketika kita ingin kemana-mana pun, menyebar surat pun, ingin sponsorship pun, kita gak akan malu karena kita udah sempurna Wak. Jadi akan mempermudah kita, karena di era zaman sekarang tuh lebih ke administrasi sih kalau masalah ke dalam industri apapun itu. Kalau administrasinya jelek, jangankan kita punya skill bagus gitu, kita tuh administrasi yang pertama dipandang. Makanya administrasi dulu kita benahi sekarang tuh, dimulai dari PO kegiatan, nanti ada jebolan PO budgeting. Namun untuk PO budgeting ini saya menargetkan emang selesai dalam waktu 2 atau 3 tahun sih. Paling setelah saya lengser akan ada gantinya yang meneruskan gitu. Nah, untuk para ketua yang terhormat, harapan kalian agar BEM dan DPM itu menjadi salah satu jembatan mahasiswa, dan harapan kalian untuk BEM dan DPM selanjutnya itu seperti apa agar nih mahasiswa itu merasakan bahwa peran BEM dan DPM itu dirasakan ada bagi mahasiswa itu sendiri. Kalau harapan buat BEM ke depannya sih sama seperti yang Bang Arya tadi bicarakan, pengen bisa beriringan dengan kampus gitu. Kalau BEM sendiri kan sudah memiliki peran sebagai pengembangan intelektual para mahasiswa gitu kan. Dan dari situ pengembangan intelektual itu dari program-program kerja kita yang akan direalisasikan, misalkan contohnya Demapres, PKP 2D gitu kan, dan juga PKM. Kalau yang selanjutnya sih pengen sebagai sarana pengembangan kreativitas dan aktivitas mahasiswa bisa kita kembangkan melalui UKM. Sekarang kan udah ada nih Menteri Minat dan Bakat, gimana caranya mahasiswa Universitas Nusa Putra itu bisa dikembangkan di organisasi UKM tersebut. Jadi kalau BEM-nya itu sendiri pengen mahasiswanya itu 50-50 lah, gak cuma akademik banget, tapi juga ada organisasinya gitu. Jadi beriringan lah, gak terus melulu akademik aja gitu. Jadi kita pengennya membangun karakter mahasiswa yang seperti itu. Dan untuk ketua DPM, Harapan, cita-cita gitu. Ya, ketika harapan itu pasti lebih baik lagi sih. Namun untuk DPM BEM ke depan itu saya ingin banget gitu, ketika ada hal-hal yang emang bisa membuat kalian lebih baiklah. Harapannya itu lebih sering membaca, lebih sering mengkaji gitu. Jangan cuma mendengarkan ocehan-ocehan ataupun isu-isu yang sekedar kalau bahasa ini mah digosting doang gitu. Jadi ketika harapan saya itu ingin BEM DPM itu lebih intelektual gitu. Kenapa sih IPK itu 4 gitu, nggak 10? Kan di dalam 4 itu akademik gitu. 6-nya itu cari kehidupan di organisasi, kehidupan di rumah, tugas gitu. Jadi ketika kita emang berharap gitu, ketika BEM itu dan DPM ingin lebih bagus, maka yang saya tinggalkan dulu gitu, supaya saya ini bukan ingin dicontohkan, tapi saya ingin menjadi contoh gitu. Ketika yang sekarang tuh bisa dicontoh, maka insya Allah gitu untuk masalah ke depan BEM DPM pasti lebih baik gitu.
yang lebih diharapkan itu BEM DPM lebih baik, tidak ada masalah komunikasi dengan kampus dan mahasiswa itu tidak ada yang salah komunikasi ataupun yang disebut miskom gitu. Mungkin cuma itu sih harapan. Mungkin cukup sekian dari saya, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi konten 360 derajat mahasiswa. Dan semoga kedepannya BEM dan DPM itu bisa lebih menengok ke bawah dan lebih mendengar apa yang mahasiswa aspirasikan untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dua narasumber yang telah hadir. Saya Putri Tiana, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.